Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Desi Ramadiani, Nisa Adila, Rafna Azura, Cynthia Audina, Ifrah Ulfa, dan Wulandari. Kami akan membahas tentang fase gerak pada kromatografi gas, kromatografi cair, dan kromatografi superkritis. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah analisis instrumentasi, yaitu Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus, SSI. Outline presentation. Yang pertama, ada kromatografi, kromatografi cair, kromatografi gas, kromatografi superkritis, dan daftar pustaka. Sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan suatu campuran zat menggunakan fase gerak dan fase diam, di mana pemisahan terjadi akibat adanya perbedaan daya adsorpsi, kelarutan, partisi, ukuran molekul, ukuran ion, dan tekanan uap pada komponen yang dibawa oleh fase gerak melalui fase diam. Fase gerak biasanya dapat berupa gas atau zat cair, dan fase diam dapat berupa zat cair atau zat padat. HPLC atau KCKT merupakan salah satu contoh dari kromatografi cair, di mana KCKT sendiri merupakan salah satu pengembangan dari kromatografi cair kolom klasik. Pada KCKT terdapat pengembangan pada kolom, detektor yang lebih sensitif dan peka, serta kemajuan teknologi pada pompa bertekanan tinggi yang menyebabkan KCKT menjadi suatu metode dengan sistem pemisahan zat yang cepat dan efisien. Berikut adalah gambar dari instrumen HPLC, di mana yang pertama terdapat reservoir atau wadah fase gerak. Biasanya, wadah fase gerak berbahan kaca tertentu, bersifat inert, dan dapat menampung fase gerak 500 ml sampai 1 liter. Kemudian, ada pompa. Pompa akan menarik eluen dari wadah fase gerak dan akan dialirkan menuju injektor. Kemudian ada injektor. Injektor adalah tempat untuk menginjeksikan sampel, di mana biasanya sampel diinjeksikan menggunakan siring berbahan kaca yang memiliki volume 25 mikroliter, dan biasanya sampel yang diinjeksikan hanya 20 mikroliter. Kemudian ada kolom. Setelah sampel diinjeksikan, sampel dan eluen akan dialirkan menuju kolom. Kolom berfungsi untuk memisahkan komponen di dalam sampel. Kemudian ada detektor. Setelah komponen dalam sampel terpisah, komponen sampel akan dideteksi menggunakan detektor untuk mendeteksi adanya komponen pada panjang gelombang UV 200 hingga 400 nanometer. Sampel yang melalui detektor akan dibuang ke saluran pembuangan. Selanjutnya ada recorder. Detektor akan memberikan sinyal yang akan diproses oleh recorder, dan data akan terlihat pada komputer dalam bentuk kromatogram. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Cynthia Audina. Pada kromatografi cair, fase gerak bertindak sebagai pembawa untuk larutan sampel. Pelarut akan ditarik oleh pompa dan dialirkan menuju injektor, di mana sampel akan diinjeksikan. Nah, sampel dan pelarut akan dialirkan menuju kolom dan akan terjadi pemisahan komponen dalam sampel. Fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang dapat bercampur, dan secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan resolusi. Daya elusi dan resolusi ini ditentukan oleh polaritas keseluruhan pelarut, polaritas fase diam, dan sifat komponen-komponen sampel. Untuk KCKT fase normal, fase diam KCKT lebih polar daripada fase gerak. Kemampuan elusi meningkat dengan meningkatnya polaritas pelarut. Fase gerak yang sering digunakan pada fase normal adalah campuran hidrokarbon dengan pelarut yang terklorinasi atau menggunakan pelarut-pelarut yang jenis alkohol. Untuk KCKT fase terbalik, fase diam kurang polar dibanding fase gerak, dan kemampuan elusinya menurun dengan meningkatnya polaritas pelarut. Fase gerak yang paling sering digunakan untuk pemisahan dengan fase terbalik ini adalah campuran buffer dengan metanol atau campuran air dengan asetonitril.
Pada sistem KCKT, fase gerak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pemisahan zat. Pemisahan pada KCKT dipengaruhi oleh susunan pelarut atau fase gerak yang mengelusi sampel. Fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang dapat bercampur dan secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan resolusi. Pemilihan fase gerak didasarkan pada kriteria berikut. Yang pertama, viskositas rendah. Pelarut dengan viskositas rendah menghasilkan tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut dengan viskositas tinggi pada suatu kecepatan alir tertentu. Viskositas rendah juga memungkinkan kromatografi lebih cepat karena perpindahan massa berlangsung lebih cepat. Viskositas suatu pelarut dinyatakan dalam milipascal detik. Kemudian, ada transparansi terhadap UV. Jika detektor yang digunakan adalah UV, maka fase gerak harus transparan secara sempurna pada panjang gelombang yang digunakan. Sebagai contoh, etil asetat tidak sesuai untuk dideteksi pada 254 nanometer, karena etil asetat tidak sepenuhnya transparan sampai panjang gelombang 275 nanometer. Transparansi garam-garam buffer, reagen-reagen pasangan ion, dan bahan-bahan tambahan lain juga harus dipertimbangkan. Kemudian, ada indeks bias. Jika detektor yang digunakan adalah detektor indeks bias, maka perbedaan indeks bias antara pelarut dengan sampel harus besar. Kemudian, ada titik didih. Titik didih fase gerak yang rendah diperlukan jika eluat akan dilakukan pemprosesan lebih lanjut supaya memudahkan dalam penguapannya. Di satu sisi, pelarut-pelarut dengan tekanan uap yang tinggi pada suhu kamar cenderung menimbulkan gelembung-gelembung uap dalam detektor. Selanjutnya ada kemurnian. Tidak adanya senyawa lain yang mengganggu analisis. Selanjutnya ada inert. Fase gerak tidak boleh bereaksi dengan campuran analit. Jika sampel yang dianalisis sangat peka terhadap oksidasi, maka fase gerak dapat ditambah senyawa-senyawa antioksidan seperti BHT dengan konsentrasi 0,05%. BHT dapat dihilangkan secara cepat dari eluen dengan penguapan. Akan tetapi, BHT menyerap di daerah UV di bawah 285 nanometer. Selanjutnya, ada toksisitas. Penggunaan pelarut toksik harus dihindarkan karena pelarut-pelarut terklorinasi dapat melepaskan gas fos yang sangat toksik. Kemudian, ada sistem elusi HPLC. Sistem elusi HPLC ada dua, yaitu sistem elusi isokratik dan sistem elusi gradien, di mana sistem elusi isokratik sendiri merupakan sistem elusi di mana kekuatan fase gerak dibuat tetap dari awal sampai akhir analisis. Pada sistem ini, elusi dilakukan dengan satu macam pelarut pengembang atau lebih dari satu macam pelarut pengembang dengan perbandingan yang tetap. Misalnya etanol dibanding air, yaitu 50% banding 50% volume per volume. Kemudian ada elusi gradien. Elusi gradien merupakan penambahan kekuatan fase gerak selama analisis kromatografi berlangsung. Sistem elusi gradien dapat mempersingkat waktu retensi dari senyawa-senyawa yang tertahan kuat dalam kolom. Pada sistem ini, elusi dilakukan dengan pelarut pengembang campur yang perbandingannya berubah dalam waktu tertentu. Misalnya metanol banding air, yaitu 40% banding 60% volume per volume dengan kenaikan kadar metanol 8% setiap menitnya. Berikut ini ada gambar isokranik dan gradien. Nah, beberapa keuntungan elusi gradien itu yang pertama adalah mempersingkat total waktu analisis, dan yang kedua meningkatkan resolusi persatuan waktu tiap senyawa. Ketiga, memberikan peak yang tajam, dan yang keempat itu meningkatkan sensitivitas. Ini ada gambar kromatogram, yang itu adalah pola kromatogram pemisahan campuran benzen terklorinasi dengan pelarut isopropanol dengan sistem elusi gradien. Sedangkan yang gambar B itu elusi isokratik menggunakan kolom Kermepes. Kelebihan HPLC. Kelebihan atau keunggulan metode HPLC ini yaitu antaranya ketetapan analisis dan kepekaan yang tinggi, baik untuk memisahkan senyawa-senyawa yang non-volatil yang tidak tahan pada pemanasan. Nah, peningkatan kecepatan dan efisiensi pemisahannya terkait dengan peningkatan
performa kolomnya yang menggunakan kolom dengan ukuran dimensi dan partikel yang jauh lebih kecil dari kolom yang diperbaiki pada kromatografi kolom konvensional. Sehingga agar fase gerak dapat mengalir pada kolom, fase gerak dipompa dengan tekanan tinggi. Di samping itu, kinerja tingginya dalam analisis didukung dengan adanya berbagai sistem deteksi dengan kepekaan tinggi yang dapat diintegrasikan dengan sistem kromatografinya. Selanjutnya, kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan salah satu teknik kromatografi di mana yang bertindak sebagai fase diam dapat berupa fase padat atau fase cair, sedangkan yang bertindak sebagai fase gerak berupa gas. Prinsip dari kromatografi gas adalah pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan distribusi pergerakan yang terjadi di antara fase gerak dan fase diam untuk pemisahan senyawa yang berada pada larutan. Senyawa gas yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom partisi yang merupakan fase diam. Senyawa yang memiliki kesesuaian kepolaran dengan bahan yang berada dalam fase diam yang terletak di dalam kolom partisi akan cenderung bergerak lebih lambat daripada senyawa yang memiliki perbedaan kepolaran dengan bahan yang ada di dalam kolom partisi tersebut. Selanjutnya, ada beberapa keuntungan dari kromatografi gas. Yang pertama, akan memisahkan campuran yang mengandung banyak komponen dengan perbedaan titik didih rendah. Kemudian, analisisnya cepat, biasanya 10-15 menit. Keuntungan lain dari kromatografi gas yaitu sensitif, volume yang diperlukan sangat kecil, dan dapat digunakan untuk menganalisis berbagai macam campuran seperti hidrokarbon, obat, pestisida, gas, dan steroid. Selanjutnya, keuntungan dari kromatografi gas mudah dioperasikan dan tekniknya terpercaya dan juga hasilnya mudah untuk ditafsirkan. Selanjutnya, alat dari kromatografi gas terdiri dari gas pembawa, injektor, kolom, detektor, dan sistem data. Nah, cara kerja dari kromatografi gas ini yaitu gas dalam silinder baja yang bertekanan tinggi itu dialirkan melalui kolom yang berisi fase diam. Sampel berupa campuran yang akan dipisahkan disuntikkan ke dalam aliran gas tersebut. Kemudian, sampel dibawa oleh gas pembawa ke dalam kolom, dan di dalam kolom terjadi proses pemisahan. Komponen campuran tersebut yang telah dipisahkan itu akan meninggalkan kolom dan akan dideteksi oleh detektor. Kemudian, hasil dari deteksi tersebut direkam oleh recorder dan dinamakan dengan kromatogram yang dapat menunjukkan jumlah dari komponen senyawa yang terdapat dalam suatu campuran tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang fase gerak pada kromatografi gas atau GC. Fase gerak pada GC disebut juga sebagai gas pembawa. Hal ini dikarenakan dapat membawa komponen pada sampel melalui kolom menuju detektor. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh gas pembawa tersebut, di antaranya tidak reaktif. Maksudnya, gas pembawa tersebut tidak boleh bereaksi dengan komponen campuran manapun. Hal ini dapat mempengaruhi hasil kromatografi atau kromatogram yang diperoleh nantinya. Syarat yang kedua ialah gas pembawa tersebut harus bersifat murni. Syarat yang ketiga, gas pembawa harus dapat disimpan dalam tangki bertekanan tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi laju alir dari gas pembawa tersebut. Syarat keempat, gas pembawa tersebut juga tergantung pada detektor yang digunakan. Untuk pemilihan gas pembawa tersebut tidak mempengaruhi terhadap selektivitasnya. Selektivitas yang dimaksud ialah selektivitas detektor, di mana selektivitas detektor ini bergantung pada prinsip operasionalnya dan respon terhadap berbagai jenis senyawa. Untuk setiap pemisahan dengan gizi, terdapat beberapa ketentuan kecepatan optimum gas.
Hal ini bergantung pada diameter kolom yang digunakan. Jika diameter kolom yang digunakan itu sebesar 6 mm, maka kecepatan alir gas itu kira-kira sebesar 50 sampai 70 ml per menit. Sedangkan jika diameter kolomnya itu sebesar 3 mm, maka kecepatan alir gas yang digunakan itu sebesar 25 sampai 30 ml per menit. Selanjutnya, di sini dapat dilihat tabel antara gas pembawa dan detektor yang digunakan. Pemilihan gas pembawa ini tergantung pada jenis detektor yang digunakan, ketersediaannya, keamanannya, dan biayanya. Di sini dapat dilihat bahwa jika gas pembawa yang digunakan itu adalah hidrogen, maka jenis detektor yang digunakan adalah hantar panas. Jika gas pembawa yang digunakan adalah nitrogen, maka jenis detektor yang digunakan ialah berupa hantar panas, ionisasi nyala, dan fotometri nyala. Jika gas pembawa yang digunakan ialah nitrogen, maka jenis detektor yang digunakan berupa ionisasi nyala, tangkap elektron, dan fotometri nyala. Jika gas pembawa yang digunakan adalah argon, maka jenis detektor yang digunakan ialah ionisasi nyala. Jika gas pembawa yang digunakan adalah campuran antara argon dan metana sebanyak 5%, maka jenis detektor yang digunakan ialah tangkap elektron. Sedangkan jika gas pembawa yang digunakan adalah karbon dioksida, maka jenis detektor yang digunakan ialah hantar panas. Dari beberapa jenis gas pembawa tersebut, maka helium merupakan contoh gas pembawa yang paling sering digunakan. Hal ini dikarenakan gas tersebut memberikan efisiensi kromatografi yang lebih baik atau dapat mengurangi dari pelebaran pita. Selanjutnya, di sini kami mengambil salah satu contoh kasus, yaitu di mana amoniak digunakan sebagai fase gerak pada kromatografi gas, yang dimana amoniak tersebut dikonversikan terlebih dahulu dari cairan menjadi gas di sepanjang kolom. Jenis detektor yang digunakan di sini ialah flame ionization detector atau disebut juga dengan detektor ionisasi nyala. Kromatografi fluida superkritis. Kromatografi fluida superkritis merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fasa gerak sebagai fluida superkritik. Kromatografi fluida superkritis atau SFC pada dasarnya merupakan perpaduan teknik GC dan KCKT dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Selanjutnya, prinsip dasar dari kromatografi fluida superkritis yaitu perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fasa dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fasa gerak. Selanjutnya, fasa gerak. Beberapa fluida yang bisa digunakan pada fasa gerak yaitu nitrogen, metana, xenon, etilen, dan karbon dioksida. Selanjutnya, penggunaan karbon dioksida sebagai fasa gerak. Digunakan karbon dioksida sebagai fasa gerak itu karena kondisi superkritis mudah dicapai pada suhu rendah, yaitu di atas 31,1 derajat Celcius, tekanan 73,8 bar. Suhu ekstraksi yang biasa dilakukan yaitu 50-65 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu diagram fasa. Ada dua titik pada diagram tersebut, yaitu titik triple dan titik kritis. Pada titik triple terdapat fase padat, cair, dan gas. Ada secara bersamaan dengan porsi yang sama. Apabila dari titik triple sepanjang kurva batas fase cair dan gas, temperatur dan tekanan dinaikkan, maka cairan akan semakin berkurang kerapatannya karena ekspansi termal, dan sebaliknya. Kerapatan gas akan meningkat karena naiknya tekanan. Akibatnya akan didapatkan kondisi dengan kerapatan yang sama dan tidak ada batas antara cair dan gas. Pada kondisi ini, kurva mencapai titik kritis. Zat tidak lagi berwujud gas atau cair tetapi disebut sebagai fluida superkritis. Dengan demikian, sifat-sifat fluida superkritis berada di antara sifat-sifat gas dan cairannya. Selanjutnya, peran karbon dioksida dalam kondisi kritis, yaitu sebagai pelarut. Kelebihannya yaitu tidak beracun, tidak berasa, tidak berbau, aman untuk pangan, tidak mudah terbakar, mudah dipisahkan, dapat digunakan kembali, tingkat kemurniannya tinggi dan ekonomis.
hal yang perlu diperhatikan pada optimasi proses ekstraksi fluida superkritis CO2 yaitu temperatur, tekanan, ukuran partikel, kecepatan alir pelarut CO2, dan waktu ekstraksi. Seiring dengan berjalannya proses ekstraksi, temperatur dan tekanan akan mengalami kenaikan. Untuk ukuran partikel, laju ekstraksi akan menurun seiring dengan kenaikan ukuran dari partikel. Dan untuk laju alir pelarut yang meningkat akan menghasilkan hasil ekstraksi yang bagus. Atau dapat dikatakan akan meningkatkan hasil ekstraksi. Adapun untuk waktu ekstraksi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu ekstraksi cepat bebas solut, tahap transisi difusi internal dan permukaan, dan tahap ekstraksi lambat. Next. Kemudian selanjutnya adalah skema alat SFC. Yang pertama ada silinder dengan CO2. Ini berfungsi tempat penyimpanan atau tempat di mana adanya fluida superkritis. Ya, seperti contoh di sini adalah CO2. Yang kedua merupakan pompa HPLC. Nah, pompa ini berfungsi untuk mendorong fluida superkritis atau fase geraknya. Yang ketiga adalah pressure control unit. Nah, ini berfungsi untuk mengatur tekanan dari fluida superkritis. Yang keempat ada filter. Filter ini berfungsi untuk menyaring fluida superkritis sebelum injeksi dilakukan. Yang kelima ada manometer. Manometer berfungsi untuk mengukur tekanan yang terjadi. Yang keenam ada on-off valve. Ini berfungsi untuk membuka atau menutup aliran dari fase gerak atau fluida superkritisnya. Yang ketujuh merupakan valve injection valve, di mana di sini berfungsi untuk injeksi dari sampel. Dan kedelapan adalah kolom. Kolom berfungsi di mana tempat pemisahan terjadi. Kemudian yang kesembilan ada restriktor. Restriktor ini berfungsi untuk mengontrol tekanan yang ada. Yang ke-10 adalah detektor. Detektor ini berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen yang telah mengalami pemisahan. Adapun PC adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari kromatogram. Dan terakhir adalah plotter. Plotter itu adalah untuk printout-nya atau dapat dikatakan juga keluaran dari hasil kromatogramnya. Next. Gambar berikut merupakan tampilan kromatogram dari pengukuran analisis lipida, yaitu pemisahan mono, di, dan trigliserida. Berikut merupakan aplikasi metode ekstraksi fluida superkritis CO2. Yang pertama, ekstraksi dari karotenoid. Yang kedua, ekstraksi klorofil. Yang ketiga, ekstraksi minyak aksidik. Yang keempat, dapat digunakan dalam industri pengolahan limbah. Dan yang terakhir ada sintesa kimia. Selain aplikasi di atas, masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya. Sekian presentasi kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.